Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan sistem pengendalian keuangan dari PT Bank Mandiri untuk memenuhi tugas pengantar manajemen yang diampu oleh dosen Miss Yuni Pamreni, SST MMCT. Sebelum memasuki ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya. Nama saya Rasya Sabel Alkansa. Nama saya Dea Faraisya. Nama saya Kesia Putri Natasha. Nama saya Najla Fahira. Selanjutnya ke profil PT Bank Mandiri. Profil PT Bank Mandiri. Bank Mandiri didirikan di Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1998. Pada saat itu, pemerintah sedang berusaha menanggulangi krisis ekonomi regional sejak tahun 1997. Salah satu caranya adalah pemerintah Republik Indonesia Mandiri juga mengalami restrukturisasi di mana tempat bank pemerintah yang berbeda dikemukakan bersama dalam satu bank. Penggabungan atau merger 4 bank disebut dengan Bank Mandiri akhirnya dilakukan pada tanggal 31 Juli 1999. Visi misi dan tujuan PT Bank Mandiri. Visinya yaitu menjadi partner finansial pilihan utama Anda, dan misinya adalah menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simple yang menjadi bagian hidup nasabah. Tujuannya itu ada dua. Nah, yang pertama itu untuk memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, yang kedua, Bank Mandiri berupaya untuk meningkatkan kepuasan nasabah dengan memberikan fasilitas yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan bank. Penganggaran dan keuangan. Penganggaran dan keuangan PT Bank Mandiri pada tahun 2023 menunjukkan kinerja yang baik. Berdasarkan laporan keuangan, Bank Mandiri berhasil mencapai laba bersih sebesar 55,6 triliun dan meningkatkan 33,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja ini didorong oleh dana murah seperti tabungan dan giro yang tumbuh 7,05% mencapai 1,17 triliun, serta rasio dana murah atau current account dan saving account yang mencapai 74,3% secara konsolidasi dan 79,4% secara bank only. Selain itu, Bank Mandiri juga berhasil meningkatkan pangsa pasar kasa di antara industri perbankan menjadi 21,72%. Dalam laporan keuangan, Bank Mandiri juga melaporkan bahwa rasio NIM mencapai 5,40%, menunjukkan tingkat profitabilitas yang stabil. Kinerja ini juga didukung oleh konsisten Bank Mandiri dalam mengimplementasikan strategi bisnis yang telah disusun secara komprehensif, serta kemampuan dalam mengoptimalkan transformasi digital pada hampir 57%. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Mandiri dan entitas anaknya untuk periode 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 menunjukkan bahwa Bank Mandiri memiliki total modal sebesar 221.988 juta pada 31 Desember 2023 dan 273.922 pada 31 Desember 2022. Ada pelaksanaan dan pengukuran kinerja PT Bank Mandiri. Bank Mandiri melakukan pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan remunerasi meliputi tinjauan mengenai kebijakan remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja, metode dalam mengaitkan remunerasi individu dengan kinerja Bank Mandiri, kinerja unit kerja dan kinerja individu, serta metode yang digunakan Bank Mandiri untuk menyatakan kinerja bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi. Penerapan strategi remunerasi juga dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dari tiap-tiap individu, pegawai, kinerja unit kerja, dan kinerja bank secara keseluruhan, namun tetap dalam anggaran yang ditetapkan secara umum. Dalam mengimplementasikan Total Rewards, Bank Mandiri memberikan gaji, penyesuaian gaji setiap tahun, tunjangan hari raya atau THR, uang pelaksanaan cuti tahunan, dan cuti besar yang diberikan untuk setiap periode masa kerja 3 tahun. Pengawasan dan evaluasi kinerja. Proses pelaksanaan penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja direksi dapat dilihat dari pencapaian Key Performance Indicators.
direksi secara individu, serta KPI direksi secara kolegial yang dinilai oleh pemegang saham melalui mekanisme rapat umum pemegang saham. Dewan Komisaris menilai direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik di sepanjang 2021. Hal ini terefleksi antara lain dari peningkatan pesat pada penyaluran kredit Bank Mandiri secara konsolidasian hingga 8,86% menjadi 7 juta triliun di 2021. Direksi juga cermat dalam mengarahkan fokus pembiayaan di sektor usaha yang memberi imbal hasil tinggi maupun mengoptimalkan kontribusi kantor regional dalam hal penyaluran kredit, serta menumbuhkan kredit investasi dengan wholesale sebagai motor pendong utamanya. Sistem pengendalian kinerja keuangan. Sistem pengendalian kinerja keuangan adalah serangkaian prosedur, kebijakan, dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan keuangan suatu organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengontrol, memonitor, dan mengevaluasi kinerja keuangan organisasi agar dapat mencapai efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan. Pengendalian kinerja keuangan sangat penting untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi, meminimalkan risiko keuangan, dan memastikan akuntabilitas. Melalui adanya sistem ini, manajemen dapat mengalami keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi keuangan yang dapat diandalkan dan akurat. Sistem pengendalian kinerja keuangan membantu manajemen dalam mengawasi dan mengendalikan kinerja keuangan organisasi secara keseluruhan. Perbandingan kondisi PT Bank Mandiri dengan sistem pengendalian kinerja keuangan. Dalam teori sistem pengendalian sistem kinerja keuangan, Bank Mandiri telah membandingkan beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja keuangan. Salah satu strategi yang digunakan adalah menggunakan teknologi digital seperti mobile banking untuk meningkatkan sumber pendanaan, mengurangi biaya operasi, mengurangi risiko kredit, dan meningkatkan keuntungan. Analisis yang dilakukan pada PT Bank Mandiri menunjukkan bahwa penggunaan mobile banking dapat meningkatkan pendapatan dan biaya berbasis fee, namun tidak secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan secara keseluruhan. Dalam analisis perbandingan kinerja keuangan, Bank Mandiri telah dibandingkan dengan Bank Syariah Mandiri dan Malayan Bank BHD atau Maybank. Hasil analisis menunjukkan bahwa Bank Mandiri memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan Bank Syariah Mandiri, tetapi tidak secara signifikan lebih baik dibandingkan dengan Maybank. Kinerja keuangan Bank Mandiri juga dibandingkan dengan kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri dan ditemukan bahwa Bank Mandiri memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dalam beberapa aspek seperti rasio ROA dan LDR, namun tidak dalam aspek lain seperti rasio NPL. Dalam sintesis, Bank Mandiri telah mengembangkan strategi dan struktur organisasi yang efektif untuk pengendalian kinerja keuangan. Penggunaan teknologi digital dan struktur organisasi yang efektif telah membantu bank dalam meningkatkan kinerja keuangan. Namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.